Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Amar Sumadana, NIM 23 garis miring 5144479 garis miring SV garis miring 22362. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi mobile menggunakan Expo dan React Native untuk membuatnya. Di sini adalah aplikasi sederhana yang telah dilakukan, yaitu menambahkan form input dan menambahkan bottom navigation. Nah, pertama saya akan menjelaskan bahwa bottom navigation itu adalah salah satu komponen yang memudahkan untuk eh, beralih halaman alias berpindah-pindah halaman. Nah, di dalam desain antarmuka atau GUI, bottom navigation itu memudahkan alur perpindahannya dari satu halaman ke halaman lainnya. Ia juga menjelaskan bagaimana eh, informasi-informasi yang terdapat pada aplikasi, fitur-fitur yang ada pada aplikasi itu bisa diorganisir secara mudah dan 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 memudahkan untuk pengguna juga. Nah, button navigation ini berdasarkan visual hierarkinya, elemen navigasi utama akan ditempatkan pada di bawah layar, seperti namanya yaitu button navigation. Nah, secara ergonomis, button navigation juga mudah dijangkau oleh jari pengguna, terutama untuk perangkat mobile. Beberapa teori itu menjelaskan bahwa semakin dekat dan semakin mudah dijangkau suatu tombol, maka akan semakin cepat pula eh, pengguna dapat melakukan interaksi, sehingga penggunaan button text navigation ini dianggap cukup efektif untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi navigasi aplikasi. Kemudian selanjutnya itu form input. Nah, pada form input itu berlandaskan dengan teori human computer interaction dan data input validation. Nah, bagian form input ini menekankan agar sistem itu dirancang untuk interaksi manusia dan komputer berlangsung secara alami dan efisien. Form input memerlukan desain yang intuitif dan validasi data yang baik agar pengguna dapat memasukkan informasi dengan benar dan cepat tanpa adanya kebingungan. Nah, itu pentingnya sebuah desain GUI agar eh, pengalaman pengguna user experience itu tidak membuat penggunanya bingung. Kemudian sistem juga perlu memberikan respon feedback dari proses input data yang telah dilakukan oleh pengguna. Misalkan memberikan sebuah notifikasi apabila berhasil mengirimkan data atau eh, notif kegagalan apabila gagal mengirimkan data. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada langkah-langkahnya. Pertama, pembuatan-pembuatan file baru untuk em, file mahasiswa dan file form input. Nah, file mahasiswa ini yang akan menjadi bahan untuk penambahan bottom navigation. Jadi nanti ketika bottom navigation ditambahkan di sini, nah halaman yang tampil itu adalah halaman yang yang telah dituliskan pada file mahasiswa.tsx. Nah, halaman mahasiswa.tsx ini bisa kita lihat di sini menampilkan data seperti apa. Itu semua berasal dari cons data yang telah ditulis di dalam sini. Misalkan cons data untuk paling pertama yaitu titelnya dosen pengampu, datanya apa aja, kemudian titelnya asisten, datanya apa aja, dan seterusnya. Nah, cons data ini nanti bisa diganti berdasarkan hasil pengisian di form input. Namun, namun hal itu belum dilakukan. Kemudian
untuk menggunakan kode ini kita perlu juga menambahkan beberapa kode lainnya ya, yang di bawah ini. Misalkan dia diinputkannya seperti apa dan ditampilkannya seperti apa menggunakan baris kode apa, itu semuanya harus ditambahkan. Misalkan teks, section list, save area view, itu semuanya harus ditambahkan di import sini agar dapat digunakan. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa baris kode ini setiap bagiannya menggunakan style-style yang berbeda. Nah, style-style ini diatur pada count style. Apabila di project-project biasa itu bentuknya seperti HTML, CSS. Nah, di sini count style-nya ditulis dulu variabelnya apa, kemudian ditambahkan eh, stylenya mau dibuat seperti apa. Misalkan untuk title, di sini font size-nya digedein dibanding untuk teks datanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menambahkan eh, bottom navigation-nya di dalam file layout.tsx ini, di dalam folder tabs, itu perlu ditambahkan sebuah tab screen, yaitu eh, menu menu button tabs navigation yang nantinya akan tampil di layar pengguna. Di sini tab screen-nya mengambil nama dari nama file yang akan ditampilkan oleh halaman tersebut. Di sini karena kita ingin menampilkan file mahasiswa.tsx pada halaman bottom navigation ini, maka kita mengambil nama mahasiswa. Kemudian untuk titelnya yang akan ditampilkan di sini kita sesuaikan dengan kode titel. Kemudian menambahkan icon simbol, size-nya berapa. Nah, icon simbol ini dia mengambil dari eh, icon simbol .tsx. Kita lihat di sini name-nya memanggil profile.fill. Kita lihat di icon simbol, di sini dia memanggil profile.fill. Ini bisa diubah sesuai dengan nama-nama icon yang dapat diambil dari hasil import ini. Di sini saya menggunakan font Awesome 5. Kemudian selanjutnya yaitu untuk form input. Nah, form input ini agar dia tidak ditampilkan pada bottom navigation atau tidak dibuatkan dalam bentuk tabs baru, eh, kita tidak perlu menambahkannya di dalam folder tabs. Dia bisa langsung ditambahkan pada folder app, kemudian menambahkan file baru yaitu forminput.tsx. Nah, nanti forminput.tsx ini tidak bisa dibuka melalui bottom navigation, tetapi nanti dihubungkan dengan tombol baru. Tombol barunya mungkin bisa di dalam halaman atau bisa berupa FAB tombol, itu bisa. Nah, eh, form input ini kita bisa mengambil contohnya dari React Native untuk penulisan data-datanya, kolom datanya seperti apa itu bisa mengambil dari React Native. Tinggal membaca dokumentasinya saja. Begitupun untuk buttonnya juga. Sama seperti yang halaman-halaman lainnya, seluruh komponen yang digunakan itu perlu diimport dan seluruh style yang digunakan juga harus ditulis sesuai dengan title-nya. Kemudian hasilnya itu bisa berupa seperti ini. Pertama dari halaman beranda, explore, kemudian halaman mahasiswa yang baru ditambahkan. Di sini ada judul halaman, ada titel dari data, ada nama datanya, ada titel data, nama data. Nah, karena ini belum menggunakan fungsi dari hasil pengisian data dari form input, maka data yang ditampilkan itu masih data dummy yang dituliskan pada cons data. Nah, bagaimana untuk bisa mengeksplor halaman form input? Harusnya kita di sini telah menambahkan fungsi agar
Form input bisa dibuka dari tombol ini. Tapi karena kemarin belum sempat, makanya untuk halaman form input bisa kita tulis secara manual dulu pada tulisan di atas ini. Set. Nah, form input halamannya tuh seperti ini, bisa diisi datanya, kemudian di save. Nah, ini masih hanyalah berupa GUI, belum ada back-end-nya sama sekali. Ya, mungkin itu saja yang bisa dipresentasikan dari hasil kemarin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.